Innallaha laisa bi'awar. Allah Ta'ala itu tidak cacat mata sebelah. Wa asyara biyadihi ila ainihi. Rasulullah menunjuk ke apa? Ke mata beliau, mengatakan Dajjal itu mata sebelahnya cacat, sementara Allah itu mata sebelahnya tidak cacat. Wa innal masihad dajjal a'warul ainil yumna. Sementara al-masih ad-dajjal ini mata yang kanannya apa? Cacat. Rasulullah mengisyaratkan ila ainihi itu setelah mengatakan innallaha laisa bi'awar. Baru kemudian mengatakan wa innal masihad dajjal a'warul ainil yumna wa kana ainuhu inbatan tawfiyah. Mata dia itu macam anggur yang menonjol. Ya. Nah, sehingga innallaha la yakhfa 'alaikum, kalian tidak akan silap mengenai apakah ini Tuhan atau bukan. Yaitu sebab dia ini matanya dibuat oleh Allah cacat sebelah. Baru yang ini adalah menetapkan bahwa kedua mata Allah itu apa? Tidak cacat sama sekali, sempurna. Wujudnya bagaimana kita tak tahu. Ya, kita tak tahu. Tapi apabila orang lihat, dia tahulah bahwa itu mata Allah atau wajah Allah. Nah, dan dia tahu pula kalau orang mengaku-ngaku Tuhan, dia tahu itu bukan. Baru qaulillahi ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Penetapan apa? Dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah, sahabat Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun berada, kembali pada kesempatan kali ini saya ingin menyanggah ya dan memberikan bantuan ilmiah terhadap perkataan dari salah satu sultan sanjungan kaum Wahabi juga, tapi di negeri jiran sepertinya ya. Nidol Masud namanya, nama YouTube-nya itu jika tidak keliru suara tajdid ya, atau suara pembaharuan ya. Jadi beliau sudah jelas ya arah akidahnya kemana. Jadi ketika mereka atau beliau ini mengkritik ya kan, dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah sendiri dikritik masalah amalia atau masalah jelas kita sudah paham itu kan. Jadi kalau orang yang belum jelas ini kan kita mencari tahu siapa ininya gitu kan, siapa orangnya ya, akidahnya kemana ya kan, aliran akidahnya kemana. Kalau sudah jelas akidahnya ya sudah gitu kan, tapi tidaknya kami menampilkan ya kenapa beliau sampai bisa mengatakan demikian itu. Di dalam hadis kitab Imam Bukhari itu dalam kitab Tauhid beliau menyampaikan di hadis di video yang panjangnya, yaitu bahwasanya beliau menyamakan ya sifat Allah SWT dengan sifat Dajjal. Bahwasanya Dajjal itu dibutakan matanya sebelah kanan dan sebelahnya lagi itu matanya apa mengeras ya, seperti bentuk anggur yang mencorok ke dalam ya, seperti membatu, satunya buta seperti itu. Jadi memberikan persamaan bahwasanya kalau orang melihat ya kan, melihat Dajjal dan melihat nauzubillah min dzalik ya, Allah Subhanahu wa ta'ala kami tidak sampai untuk mengatakannya seperti itu. Kalau melihat mata Allah dan melihat mata Dajjal itu orang akan bisa membedakan kalau Dajjal itu bukan Tuhan, seperti itu pernyataannya. Dan juga bagian akhirnya hadis di kitab Tauhid, di kitab Sahih Al-Bukhari, karena salah dalam penafsiran, salah dalam pemahaman, beliau mengatakan bab tentang penetapan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang banyak di Al-Qur'an kita temui. Nah, tapi kita juga harus paham kalau sudah pada ayat mutasyabihat ya kan, itu jangan dicari-cari fitnahnya. Kalau tidak mampu, serahkan mananya kepada Allah Subhanahu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Tafwid situ. Kalau misalnya mau ta'wil seperti Imam Bukhari memang ada kapasitas di situ ilmunya. Jangan mengatakan orang yang ta'wil itu orang yang tidak punya adab. Seperti yang dikatakan oleh si Syekh dari Karanganyar itu yang sudah wafat orangnya beberapa bulan yang lalu. Yang mengatakan tidak punya adab gimana? Anda pakai hadis dari Imam Bukhari. Imam Bukhari pun terus dibid'ahkan. Akidahnya mengklaim tadi pada video kami sebelumnya bahwasanya Imam Al-Bukhari itu sama akidahnya seperti akidahnya para Wahabi. Wahabi itu kan afiliasi dari pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah punya kakak namanya Sulaiman bin Abdul Wahhab. Nulis kitab namanya Fitnatul Wahabiyah. Ya harus dihindari. Kakaknya sendiri menyatakan beliau dan ayahnya dikejar oleh Muhammad bin Abdul Wahhab itu untuk dibunuh. Jadi jangan ditutupi sejarahnya. Kalau mau menyamakan ya, kenapa kami ini memberikan anggapan ingin membantah nih salah satu kitabnya kalau memang mau diskusi. Kami punya kitab namanya judulnya Al-Milal wan Nihal. Ditulis oleh Imam Asy-Syahrastani ya kan, terbitan Darut Taufikiyah ya. Darut Taufikiyah. Nah, itu jadi ini di halaman, kalau kita kami di halaman mulai dari halaman 74 ya. Ini bab yang ke masih juz awal ya. Nah, juz awal masih. Kenapa ya orang-orang Wahabi ya, khususnya di Indonesia dan yang di luar Indonesia itu, kenapa kok bisa berkata demikian? Nah, ini ada bab yang ketiga ya, bab yang ketiga juz awal, bahwasanya yang pertama disebutkan di sini ya, akidah atau pemahaman itu atau kelompok yang ini. Yang pertama Asy'ariyah dibahas. Terus yang kedua itu ada halaman 74, itu ada musyabbihah nih kitabnya.
Ya, kami dekatkan ya, agar paham ya. Nih, musyabihah apa tuh musyabihah? Menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau mujassimah menjisimkan Allah. Padahal 4 mazhab ya, baca tuh fatwa Imam mazhab. Yang 4 ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, terus Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala jami'an. Itu memberikan fatwa yang sangat tegas. Siapapun yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala itu, ya kan, berjisim atau berfisik, walaupun fisiknya tidak sama. Dia mengatakan Allah berfisik ya, berjisim, punya tangan, punya kaki, punya mata, punya kepala, tapi itu bentuk badannya tidak sama seperti tangannya kita tidak tahu bentuknya seperti apa, itu sudah kafir. Ini 4 mazhab yang berfatwa, bukan saya gitu kan. Bukan saya gitu, tapi 4 mazhab. Kalau Anda merasa memang lebih paham dari 4 mazhab, ya monggo, nggak apa-apa gitu kan. Nah, selanjutnya kami akan tunjukkan, kalau misalnya mau siap diskusi silakan ya, nidol masud ataupun odol, terserahlah gitu. Nah, ini di halaman 75 ya, musyabihah bagian 2 sini 75, terus di bagian ke-77 telah kami tandain di sini. Bahasanya di sini ada disebutkan akidah musyabihah atau mujassimah itu akidahnya kepada Yahudi. Ya, kepada Yahudi ini menyebutkan Allah Subhanahu wa taala sakit, dalam kondisi sakit, matanya sakit, terus malaikat berkunjung menyenggolnya sehingga matanya sembuh. Ini kan akidah yang melenceng. Ya kan? Makanya kalau sudah menyebutkan bentuk, itu orang yang baru belajar, baru hijrah, kasihan. Ya kan? Ini orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah kan ketika belajar itu yang diajari pertama kali apa? Ya kan? Setelah rukun Islam, rukun iman disebutkan, diinikan dengan ringan, toharo dulu, bersuci. Ini tinggi-tinggi. Orang Wahabi ketika belajar ini bukan hadasan atau apa dibacakan, langsung kepada apa? Aina Allah, di mana Allah gitu kan? Apalagi sifat ini duduk seperti Tuhan orang sebelah gitu kan? Yang duduk di atas kursi, di atas langit terus disembah seperti itu. Jadi kalau memang tidak paham, apalagi tentang masalah istiwa ya kan, sumastawa al arsy itu disebutkan di antaranya di surat Toha, janganlah coba-coba gitu kan. Kalau mengikuti yang sudah tersesat dahulu, nanti seperti surah Al-Baqarah gitu kan. Di surah Al-Baqarah kan juga dijelaskan tuh ketika ditanya, kenapa kalian mengikuti kesesatan nenek moyang mereka? Ya karena kami mendapati bapak moyang kami seperti itu. Kalau pendahulu kalian seperti itu, kenapa kalian mengikuti? Ya kan, tapi terserah, karena ini memang bagian ranah kebebasan untuk memilih, dan masing-masing kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah sekali-sekali. Ya kan, ini sudah lancang malah di video tadi kan, di awal video beliau si Nidol ini menyatakan bahwasanya kalau orang melihat Dajjal itu akan tahu kalau Dajjal bukan Tuhan, karena dengan melihat matanya rusak. Nah, Allah Subhanahu wa taala matanya tidak buta sebelah. Dan kalau melihat mata Allah akan tahu kalau ini mata Tuhan. Itu kan pernyataan dari orang Wahabi tadi kurang lebih seperti itu. Ini kan bisa membawa orang kepada kekufuran ya. Kami tidak bermaksud untuk mengeluarkan perkataan yang bisa mengeluarkan orang dari keislaman. Tapi 4 mazhab sudah memberikan fatwa yang jelas. Ya, sebagai penutup ya, bahwasanya 4 imam mazhab itu, yang mazhab fikih itu sudah memberikan penegasan yang sangat tegas. Bahwasanya orang yang mengatakan jism, fisik pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun bentuk tangan atau fisiknya itu tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan kita, itu sudah kafir. Ini 4 mazhab ya, bukan perkataan saya. Jadi jangan di framing lagi gitu kan. Kalau memang mau batas silakan, kami siap diskusi apapun metodenya. Ya, mau di live YouTube atau live di Facebook insya Allah gitu kan. Karena kami siap mempertanggungjawabkan apa yang telah kami ucapkan insya Allah. Kalau salah kami siap meminta maaf. Tapi kalau misalnya saya benar, ya cukup Anda menyadari kesalahan itu saja. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terjaga daripada paham-paham akidah yang menyimpang. Ya kan, di sini sebelum disebutkan semuanya nih. Ya, mau yang apapun di sini ada lengkap semuanya. Sampai ditulis kitab ini sangat penting dibukukan nih. Kalau kita lihat bagian akhir, semua yang disebutkan di masa lampau tuh sudah ada semua. Ya, periode dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, semuanya di sini disebutkan. Yang menyimpang disebutkan semuanya. Jadi kalau mau lengkap ya silakan. Nah, ini tapi belum terjemahan. Disilakan gitu. Kalau memang Wahabi jangan lihat di laptop. Ini tadi dilihat di kajiannya, dilihat di laptop gitu kan. Ini tuh seperti itu. Diselip dulu katanya gitu, digedein dulu ininya apa? Yang di tembok itu namanya infocus kan teman-teman gitu. Jadi ada orang yang hafal hadis cuma 3 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup. Ya kan, kalau laptopnya mati nggak bisa lagi dia baca hadis. Masa mau mengkritik Imam Al-Bukhari dan segala macam, ada yang mengkritik demikian kan, ini sesuatu yang kurang sehat menurut saya gitu kan. Nanti kan kami buatkan juga video yang lainnya tentang orang yang mengatakan ya, biasanya di Sahih Al-Bukhari itu hadisnya tidak 100% sahih. Ternyata dia tidak membaca hadis penguatnya apa. Di kitab Sunan Tirmizi ditemukan nih, hadis yang dibahas itu di Kitabul Ilmi ya. Kalau ada hadis yang ke-94 tidak ada dulu. Insyaallah akan kami bahas pada kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.